Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, kami dari media PMPM Perkotaan Mandiri Trenggalek Pak. Selama ini kami sudah keliling ke kelurahan mana-mana. Gimana Pak tentang tanggapan Bapak PMPM yang ada di Sibergaus ini Pak? Pada dasarnya, berdasarkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat kita yang menerima PMPM, itu sangat antusias dan sangat bermakna sekali. Namun perlu pelaksanaan yang lebih konkret, lebih mengena kepada masyarakat, terutama dalam bidang perencanaan. Awalnya sudah bagus, berjalan sudah bagus, namun perlu peningkatan lagi, sehingga nanti harapan ke depan itu benar-benar menyentuh pada seluruh kebutuhan masyarakat, khusus bagi masyarakat, bagi masyarakat yang memang benar-benar dalam wadah, dalam kategori keluarga yang tidak mampu atau keluarga miskin. Karena pada prinsipnya kita ingin mengangkat harkat bangsa ini khusus bagi keluarga warga miskin itu bisa setara dengan warga yang lain melalui PMPM Mandiri. Ya betul Pak, lanjut Pak. Ada berapa program Pak PMPM Mandiri di sini Pak? Programnya ada berapa Pak? Ada 3 program yang sudah dilaksanakan, yaitu program infrastruktur perkotaan, yaitu menangani masalah-masalah infrastruktur yang masih belum tersentuh oleh stakeholder yang terkait. Yang kedua adalah program sosial. Ya. Yang ketiga program permodalan dalam rangka simpan pinjam masyarakat, Ekonomi Mas. perekonomian dalam rangka untuk mengakses, karena saat ini pihak perbankan masih belum bisa menyentuh masyarakat yang paling bawah, khususnya dalam pelaksanaan perekonomian dalam memberikan modal. Ini kalau masyarakat kecil, ini kalau di cover pinjaman modal dengan sistem anggunan itu memang masih terlalu berat, karena orang miskin itu anggunan aja tidak punya, sehingga PMPM Mandiri ini yang berperan aktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin ini. Ya. Oke Pak, lebih lanjut itu gimana teknisnya itu Pak, perekonomian itu Pak, teknisnya itu apa langsung dikasih tanpa agunan gitu di PMPM Pak? Ya, pada prinsipnya tidak sebegitu mudah kita berikan tanpa agunan. Namun awalnya itu adalah kita teliti melalui lingkup RT, karena RT yang punya peran aktif, yang tahu situasional di lapangan, kemudian mengajukan dalam bentuk kelompok, kemudian diteliti oleh LKM bersama dengan jajarannya sejauh mana permohonan ini benar-benar berdasarkan kebutuhan bukan kemauan, sehingga di sini benar-benar modal yang diberikan kepada masyarakat itu benar-benar modal yang memang dibutuhkan untuk peningkatan perekonomiannya. Misalnya digunakan untuk modal dagang sayur, digunakan untuk modal toko-toko kelontong kecil, pacangan, jualan bakso dan lain sebagainya, sehingga tidak terjerat kepada rentenir yang berbunga cukup mahal di masyarakat. Iya Pak. Tentang fisik Pak, detailnya gimana Pak? Detailnya fisik itu Pak. Ada usulan RT itu apa langsung ke kelurahan apa langsung ke LKM Pak? Kalau pelaksanaan infrastruktur perkotaan ini memang lewat rembuk masyarakat, yang di situ tokoh masyarakat kita hadirkan, kemudian kita klasifikasi skala prioritas mana yang didahulukan, karena dananya juga tidak begitu besar, sehingga perlu skala prioritas setiap tahun pelaksanaan pembangunan infrastruktur itu. Dan yang terpenting di sini adalah kita mengkaitkan peran aktif masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak hanya objek pembangunan, tapi masyarakat juga merupakan subjek pembangunan, sehingga masyarakat ikut memiliki. Sehingga di situ terjadi, selain dana dari PMPM, ada swadaya masyarakat yang alhamdulillah setelah kita evaluasi selama pelaksanaan ini, swadaya masyarakat juga sangat besar dan aktif pelaksanaan. Ya. Masalah sosial Pak, tadi Bapak cerita masalah asupan gizi, apa itu bantuan sosial dan sebagainya. Itu gimana Pak tanggapan Bapak?
bantuan sosialnya di sini. Program ada 3 kan program tadi, infrastruktur, itu fisik, ekonomi, dan sosial. Kalau sosial gimana Pak? Kalau sosial ini biasanya kita berikan kepada masyarakat-masyarakat setelah diadakan suatu rembuk dan penelitian dari masyarakat, kita berikan dalam bentuk bantuan-bantuan, baik itu bantuan untuk balita, karena balita ini adalah merupakan tulang punggung negara, merupakan generasi penerus nantinya. Itu perlu kita awasi dan perlu kita evaluasi, perlu kita bina, perlu kita jaga, sehingga nantinya jangan ada generasi muda ini yang kurang kualitasnya. Sehingga ini bagi warga masyarakat yang punya balita, dan di situ dengan catatan masyarakat yang benar-benar keluarga miskin, ini kita bantu dengan asupan-asupan gizi, sehingga nanti di dalam KMS, kartu KMS itu kalau ada balita yang sekiranya KMS-nya itu agak menurun, itu perlu kita evaluasi, kita beri asupan gizi sehingga KMS itu bisa langsung naik seperti harapan dari dinas kesehatan yang ada. Ini seperti itu. Kalau asupan gizi juga ada bantuan terhadap anak-anak sekolah yang di situ anak-anak keluarga miskin, yang di situ kita bantu dalam rangka untuk meringankan beban sekolah sesuai dengan program pemerintah wajib belajar 9 tahun, kita dukung. Terima kasih Pak. Lebih lanjut Pak tentang dari itu kan kalau gizi itu kan juga ada dari yang Pak PKK itu juga Pak ya. Gimana itu Pak? Tidak berbenturan Pak nanti? Dari PKK ada, tapi kan tidak dari dana PKK itu kan tidak setiap bulan ada, hanya beberapa poin aja. Ya ini harus dari PMPM itu harus kita padukan, sehingga dalam program perencanaan itu selain kita kumpulkan tokoh masyarakat, juga dari program-program pemerintahan desa ini kita gabungkan, sehingga nanti jangan terjadi overlap. Kalau misalnya di dalam RT itu ada 4 orang yang diberikan asupan gizi oleh PKK, kemudian ternyata di situ ada 6 orang, maka yang 2 orang ini kita berikan dari PMPM, sehingga ada saling mendukung, saling keterkaitan, jangan sampai terjadi overlap. Ya, untuk closing bicara kita Pak, gimana Pak tentang pesan-kesan untuk PNPN Pak itu Pak? Bagi untuk saya LKM Pak. Maksudnya itu harapan Bapak apa tentang di LKM di sini Pak, ke depannya gitu Pak? Harapan saya LKM ini benar-benar mengaktifkan kegiatannya, juga semakin, karena sudah beberapa tahun berarti kan LKM itu semakin dewasa. Ya. Sehingga dengan semakin kedewasaannya LKM ini, benar-benar harapan saya atas nama Kelurahan Sumber Gedong ini benar-benar melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan yang sangat mulia ini, ya, untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga miskin yang ada di Sumber Gedong. Harapan ke depan, entah berapa tahun yang akan datang, keluarga miskin itu bisa teratasi di Kelurahan Sumber Gedong. Ya, terima kasih Pak. Nanti Bapak bisa melihat di media online Perwan Mandiri, yaitu diketik PNPN MP Mandiri Trenggalek gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.